Bioteknologi diambil dari beberapa kata ilmiah, yaitu bios, teknos, dan logos. Bios yaitu makhluk hidup, teknos pemanfaatan atau pengaplikasian untuk mempermudah kerja manusia. Yang ketiga yaitu logos. Bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan mikroorganisme dan teknologi untuk menghasilkan produk yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu konvensional dan modern. Bioteknologi konvensional adalah jenis bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme secara langsung untuk menghasilkan suatu produk dengan alat yang sederhana dengan teknik fermentasi. Contohnya tempe. Bahan utama tempe adalah kedelai dan memanfaatkan jamur dari ragi tempe yaitu Rhizopus oryzae dan Rhizopus oryzae. Selama pertumbuhannya, jamur Rhizopus oryzae akan menghasilkan benang-benang yang disebut niva. Jamur tersebut juga menghasilkan enzim protease untuk menguraikan protein menjadi asam amino supaya lebih mudah dicerna oleh tubuh. Untuk itulah mengapa tempe memiliki karbohidrat tinggi. Yang kedua, bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah jenis bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme yang sudah direkayasa atau dimanipulasi DNA untuk menghasilkan suatu produk yang diinginkan dengan menggunakan teknik rekayasa genetika, contohnya golden rice. Golden rice dikembangkan dengan teknik modifikasi genetika dengan menggabungkan gen, enzaim dan mikroorganisme tanah yang bisa menghasilkan beta karoten pada biji beras. Itulah mengapa disebut golden rice. Yang ketiga yaitu jenis bioteknologi di berbagai bidang. Di bidang yang pertama yaitu bidang pertanian. Di bidang pertanian yaitu contohnya proses kultur jaringan atau memperbanyak tanaman-tanaman yang baru dengan sifatnya yang sama. Yang kedua, proses tanaman transgenik, yaitu tanaman yang tahan terhadap hama. Yang kedua, di bidang peternakan. Di bidang peternakan itu proses cloning domba doli. Nah, domba doli adalah hasil dari cloning menyusui pertama di dunia. Jadi domba doli melahirkan. Maka dari itu kita menggunakan domba menyusui. Kedua, proses inseminasi atau IB, yaitu kawin suntik. Jadi maksud kawin suntik adalah menyuntikkan sperma ternak jantan ke kelamin ternak betina. Yang ketiga yaitu di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, contohnya itu proses hormon insulin. Hormon insulin adalah hormon alami yang dihasilkan oleh tubuh, tepatnya di organ pankreas. Yang kedua yaitu vaksin. Vaksin adalah peningkatan sistem kekebalan tubuh. Jadi jika kita jadi vaksin maka terbentuk. Yang keempat adalah di bidang pangan. Yang pertama di bidang tempe. Tempe adalah hasil dari fermentasi dan ragi tempe. Yang kedua tape. Tape hasil dari fermentasi dari ragi tape. Yang keempat, yang terakhir, dampak positif dan negatif dari bioteknologi. Dampak positif dari bioteknologi yaitu dapat menaikkan sifat resistensi tanaman terhadap hama serta penyakit di tubuh. Yang kedua, membantu mengatasi kekurangan bahan makanan. Yang ketiga, menaikkan nilai tambah sebuah bahan makanan. Yang kedua yaitu dampak negatifnya. Dampak negatifnya mengganggu keseimbangan alam karena pelepasan organisme transgenik yang terlalu banyak. Yang kedua, produk transgenik dapat menyebabkan reaksi alergi pada manusia. Yang ketiga, teknik rekomendasinya dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Tapi jika terlalu banyak menggunakan teknik ini, maka itu tidak baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.